Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ayuni di pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diskriminan dan persamaan kuadrat baru. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini pertama kalian harus bisa membedakan jenis-jenis akar. Jadi kan nanti apa yang maksud jenis-jenis akar? Itu tuh kan nanti kita mencari nilai X1 dan X2 ya. Nah, dari X1 dan X2 ini tuh disebutnya jenis-jenis akar. Nah, nanti kita tentukannya berdasarkan nilai diskriminan. Nah, apa itu diskriminan? Nanti kita bahas. Nah, kemudian yang keduanya nanti kita dari si nilai akarnya kita jadiin persamaan kuadrat. Jadi kayak semacam dibalik gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi tentang diskriminan. Nah, diskriminan ini berfungsi untuk membedakan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, rumus diskriminan itu sendiri yaitu DB kuadrat dikurangi 4AC ini ya. Nah, apa itu? Dari mana kita dapat nilai B, A, sama C? Itu kayak biasa dari soal persamaan kuadratnya. Nah, di sini jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketika kalian misalkan udah ngitung hasil diskriminannya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti nilainya harus positif ya. Nah, maka dia punya dua akar real berlainan. Maksudnya dua akar real berlainan itu, jadi si nilai angkanya itu misalkan X1-nya 2, X2-nya negatif 3 kayak gitu. Atau X1-nya 5, X2-nya 6. Nah gitu. Nah, terus ketika misalkan yang kedua, jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, pas kalian ngitung tuh ternyata hasilnya tuh 0. Nah, maka dia mempunyai dua akar real yang sama. Ini maaf ya, salah. Ini tuh sebenarnya harusnya sama. Jadi kalau misalkan dia diskriminannya 0, dia nilai X-nya itu sama. Jadi X1-nya misalkan 3, maka X2-nya juga harus 3. Nah, kemudian jika nilai diskriminannya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar tidak real. Apa itu akar tidak real? Jadi kalau misalkan si hasil X1, X2-nya itu ada bentuk akarnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh berikut. Nah, di sini tanpa menyelesaikan akar-akar persamaan terlebih dahulu, maksudnya itu mencari nilai X1, X2, baik itu pakai metode pemfaktoran atau rumus kuadratik yang udah kita bahas di 2 minggu sebelumnya. Nah, kita menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini, kita gunakan rumus diskriminan. Nah, sebelum itu, seperti biasa kita harus menentukan dulu nilai A, B, dan C. Nah, di sini A-nya 1, B-nya 5, C-nya 2. Nah, rumus diskriminan itu harus ingat ya, setiap kalian mengerjakan soal, si rumusnya itu harus ditulis dulu. Jadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B, kita masukin angka B-nya. Ini di sini B-nya itu 5. Jadi 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikali ini 4AC itu artinya 4 kali A kali C. Jadi 4 kali A-nya di sini 1 dikali C-nya di sini 2. Nah, sekarang 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu ingat bukan 5 kali 2, tapi 5 dikali 5, yaitu 25. Dikurangi 4 kali 1 kali 2, yaitu 8. Nah, jadi 25 kurangi 8 itu sama dengan 17. Nah, ternyata hasilnya itu dia bernilai positif. Nah, jadi kalian tulis di sini kesimpulannya. Jadi, nih ya. Nah, di sini kan kalau misalkan bernilai positif, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berlainan. Kalian tulis di sini. Jadi, persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berlainan. Gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan negatif 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 6 sama dengan 0. Seperti biasa kita tentuin dulu nilai A-nya, B, dan C.
A-nya di sini negatif 2, B-nya 3, C-nya negatif 6. Nah, sekarang kita tulis lagi rumus diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya di sini 3, ya. 3 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya itu negatif 2. Ingat, ketika kalian menuliskan bilangan negatif, biasakan pakai tanda kurung. Nah, terus C kali ini negatif 6. Nah, sekarang kita kaliin 3 pangkat 2, 9. 3 kali 3 ya, 3 pangkat 2 itu. Dikurangi 4 kali negatif 2. Nih. 4 kali negatif 2 kali negatif 6. Kalian sering masih banyak yang salah di sini. 4 kali negatif 2, 4 kali 2 itu 8. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Nah, sekarang negatif 8 dikali negatif 6. Nah, 8 kali 6 itu 48. Kemudian negatif dikali negatif, ingat ya, negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Jadi, hasil perkaliannya itu adalah 48. Nah, jadi 9 dikurangi 48 itu hasilnya adalah negatif 39. Nah, di sini, nih, karena dia bernilai negatif, maka persamaan kuadrat mempunyai akar tidak real. Kalian tulis di sini. Jadi, harus ditulis ya. Jadi, persamaan kuadrat memiliki akar tidak real. Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kalian silahkan kerjakan tugas uraiannya. Seperti biasa, kerjakan di buku tulis soalnya beserta caranya. Sekian, selamat belajar.